Buku pertama Friedrich Nietzsche, Kelahiran Tragedi dari Semangat Musik, ditulis pada 1871 dan diterbitkan pada 1872. Dipengaruhi oleh filsafat Arthur Schopenhauer dan musik Richard Wagner, buku ini ditulis saat ia menjabat sebagai profesor filologi klasik di Universitas Basel. Buku ini awalnya tidak mendapat banyak perhatian di kalangan akademik, bahkan dikritik karena pendekatannya yang lebih filosofis ketimbang filologis. Namun, di kemudian hari, gagasan-gagasan Nietzsche dalam buku ini menjadi landasan bagi pemikirannya yang lebih radikal mengenai moralitas, estetika, dan dekadensi nilai-nilai modern. Nietzsche mendedikasikan pengantar buku ini kepada Wagner, mengungkapkan penghormatannya terhadap komponis tersebut. Ia mengekspresikan harapannya bahwa buku ini akan diterima sebagai bagian dari perjuangan bersama mereka untuk menghidupkan kembali semangat seni yang sesungguhnya. Seni yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan manusia. Ia kemudian menjelaskan bahwa ide utama dalam bukunya, yaitu konsep Apollonian dan Dionysian dalam seni, muncul dari pengaruh besar Wagner dan musiknya. Nietzsche melihat dalam musik Wagner sebuah kekuatan Dionysian yang mampu membangkitkan kembali semangat tragedi Yunani yang telah lama hilang dalam budaya Barat. Ia percaya bahwa seni Wagner adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih besar, bukan hanya sebuah musik, tetapi sebuah gerakan budaya yang dapat membawa manusia kembali ke pengalaman estetika yang lebih autentik dan mendalam. Nietzsche menyadari bahwa gagasannya mungkin sulit diterima oleh para akademisi yang lebih mengutamakan pendekatan ilmiah. Ironisnya, beberapa tahun setelah buku ini terbit, hubungan Nietzsche dan Wagner mulai merenggang. Nietzsche menguraikan dua prinsip estetika yang saling melengkapi dalam seni Yunani, yaitu Apollonian dan Dionysian. Ia menggambarkan Apollonian sebagai dunia cahaya, bentuk, harmoni, dan keteraturan. Apollon, dewa matahari dan seni rupa, melambangkan kejelasan dan batasan, serta representasi dunia melalui ilusi yang indah dan tertata. Dalam seni, Apollonian muncul dalam bentuk patung, puisi epik, dan segala sesuatu yang berusaha menghadirkan keindahan dalam keteraturan. Di sisi lain, Dionysian melambangkan ekstasi, kekacauan, dan pengalaman hidup yang mentah. Dionysos, dewa anggur dan perayaan, mewakili aspek seni yang melampaui batas-batas individu, menenggelamkan manusia dalam pengalaman kolektif yang mendalam. Dalam seni, Dionysian hadir dalam musik, tarian, dan ritual yang membebaskan jiwa dari keterbatasan ego, dan membawanya pada penyatuan dengan sesuatu yang lebih besar. Nietzsche berpendapat bahwa seni Yunani kuno tumbuh dari ketegangan antara dua prinsip ini. Ia melihat tragedi Yunani sebagai puncak dari perpaduan antara Apollonian dan Dionysian, drama yang memiliki struktur dan bentuk yang indah, tetapi sekaligus menggali kedalaman emosi manusia yang paling intens dan tragis. Dalam tragedi Yunani, ilusi keindahan Apollonian bertemu dengan kenyataan hidup yang keras dan tanpa batas dari Dionysian, menciptakan pengalaman estetika yang luar biasa. Apollonian melambangkan keteraturan, kejelasan, dan harmoni, sedangkan Dionysian melambangkan ekstasi, kekacauan, dan pengalaman yang melampaui kesadaran individu. Tragedi Yunani merupakan perpaduan keduanya, dengan struktur yang indah dan kedalaman emosi yang intens. Nietzsche kemudian mengkritik dunia modern yang didominasi oleh rasionalitas dan kehilangan unsur Dionysian yang esensial, di mana Nietzsche mengajak pembaca untuk melihat seni bukan hanya sebagai sesuatu yang indah dalam arti konvensional, tetapi sebagai sesuatu yang lahir dari ketegangan antara keteraturan dan kekacauan, dua kekuatan yang membentuk esensi kehidupan itu sendiri. Menurut Nietzsche, tragedi Yunani lahir dari perpaduan seni Apollonian dan seni Dionysian. Puncaknya terjadi dalam karya Aeschylus dan Sophocles, di mana tokoh-tokohnya mencerminkan dunia Apollonian, sementara paduan suara Dionysian menyingkap realitas metafisik penderitaan dan keagungan hidup. Namun, tragedi mulai mengalami kemunduran ketika Euripides, dipengaruhi oleh Socrates, menggeser fokus dari pengalaman emosional ke rasionalitas. Euripides, dengan kecenderungannya menghadirkan karakter yang lebih realistis dan dialog yang lebih argumentatif, yang secara tidak langsung merusak keseimbangan antara Apollonian dan Dionysian. Ia menggeser fokus tragedi dari pengalaman emosional menuju pemahaman intelektual, memperkenalkan tokoh-tokoh yang lebih mendasarkan tindakan mereka pada rasionalitas daripada dorongan batin yang lebih dalam. Nietzsche berpendapat
bahwa perubahan ini merupakan awal dari pergeseran budaya Yunani menuju rasionalisme yang berpuncak pada dominasi filsafat Sokrates dan Plato, yang kemudian menanamkan pandangan bahwa logika dan pengetahuan intelektual lebih berharga daripada pengalaman estetika dan intuisi. Tragedi, yang dahulu merupakan ekspresi paling murni dari realitas hidup, akhirnya mengalami kemunduran menjadi sekadar drama moral atau hiburan yang kehilangan kedalaman spiritualnya. Nietzsche melihat Sokrates sebagai simbol rasionalisme yang merusak keseimbangan estetika tragedi Yunani. Sokrates menolak aspek irasional seni, yang kemudian menggantikannya dengan dialektika dan pemikiran logis. Euripides menerapkan pemikiran ini dengan mengurangi peran paduan suara Dionysian dalam dramanya, menjadikannya lebih argumentatif dan rasional. Nietzsche menilai perubahan ini sebagai awal dari hilangnya kedalaman spiritual dalam seni. Nietzsche melihat Euripides sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pergeseran ini, karena ia lebih memfokuskan dramanya pada dialog dan narasi yang bersifat intelektual, daripada pada pengalaman emosional yang bersumber dari musik. Dalam pandangan Nietzsche, pendekatan Euripides ini adalah konsekuensi dari pengaruh Sokrates, yang mengutamakan rasionalitas dan pemahaman logis atas intuisi estetika. Akibatnya, tragedi kehilangan dimensi transendennya dan berubah menjadi sekadar pertunjukan verbal yang lebih mudah dipahami oleh akal, tetapi kurang mampu menggugah jiwa. Musik bagi Nietzsche adalah inti tragedi Yunani, karena mampu mengekspresikan realitas yang lebih dalam dibandingkan kata-kata. Ia mengkritik bagaimana tragedi kehilangan dimensi transendennya akibat dominasi rasionalitas. Nietzsche melihat opera Wagner sebagai upaya menghidupkan kembali keseimbangan antara musik dan drama, mengembalikan peran musik sebagai medium pengalaman estetika yang mendalam. Musik, menurut Nietzsche, memiliki kekuatan untuk menyingkap realitas yang lebih dalam dibandingkan kata-kata atau narasi. Ia tidak hanya sekadar mendukung unsur dramatik dalam tragedi, tetapi juga berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan pengalaman metafisik yang tidak dapat diungkapkan melalui bahasa. Dalam tragedi Aeschylus dan Sophocles, musik paduan suara bukan hanya latar belakang, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan penonton dengan dimensi eksistensial yang lebih luas, memungkinkan mereka mengalami katarsis dengan cara yang tidak bisa dicapai oleh kata-kata semata. Nietzsche berpendapat bahwa semangat Dionysian tidak pernah benar-benar hilang dan masih bisa dihidupkan kembali dalam seni modern, terutama melalui musik. Ia berpendapat bahwa dorongan Dionysian tetap ada dalam kehidupan manusia, meskipun tersembunyi di bawah pengaruh budaya yang semakin menekankan logika dan keteraturan. Kebangkitan kembali unsur Dionysian menurut Nietzsche sangat penting untuk mengembalikan kedalaman dan keautentikan dalam seni. Dalam budaya modern, manusia semakin terjebak dalam rasionalitas yang kering dan kehilangan hubungan dengan aspek primitif serta emosional dari keberadaan mereka. Nietzsche melihat bahwa tanpa pengalaman Dionysian, pengalaman keterlepasan diri dan ekstasi, kehidupan menjadi semakin mekanis, kehilangan keajaiban dan makna yang pernah ditemukan dalam tragedi Yunani. Ia melihat dalam opera Wagner potensi untuk membangkitkan kembali pengalaman estetika yang menghubungkan manusia dengan realitas yang lebih dalam, tanpa harus menyingkirkan unsur Apollonian. Nietzsche mengkritik kebudayaan modern karena terjebak dalam rasionalisme yang berlebihan, menyebabkan keterasingan manusia dari pengalaman estetika yang mendalam. Seni seharusnya tidak hanya menjadi alat pendidikan atau moralitas, tetapi juga sarana untuk mengalami kehidupan secara penuh. Ia menyerukan perlunya menghidupkan kembali unsur Dionysian, agar manusia tidak hanya hidup dalam dunia yang tertata, tetapi juga mengalami ekstasi dan intensitas hidup. Dalam kritiknya, Nietzsche menyerukan perlunya pemulihan kembali elemen Dionysian dalam seni dan kehidupan, agar manusia tidak menjadi sekadar makhluk rasional yang terasing dari intuisi dan instingnya. Ia menilai bahwa kebangkitan kembali seni yang menggugah aspek emosional dan transenden akan memungkinkan manusia untuk melampaui kebosanan dan kepalsuan dunia modern. Musik, terutama dalam opera Richard Wagner, menurutnya adalah salah satu bentuk seni yang masih memiliki potensi untuk menghidupkan kembali pengalaman Dionysian. Nietzsche menutup bagian ini dengan gagasan bahwa seni yang sejati bukanlah alat untuk mendidik atau menyebarkan moralitas, tetapi sebuah sarana untuk mengalami kehidupan dalam bentuknya yang paling mendalam, sebuah perayaan akan keindahan dan kengerian keberadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Nietzsche mengakhiri bukunya dengan optimisme bahwa semangat tragedi Yunani masih bisa dihidupkan kembali dalam bentuk seni baru. Ia menegaskan
bahwa seni sejati harus mampu menyatukan struktur Apollonian dengan kegilaan Dionisian, menciptakan pengalaman estetika yang membebaskan manusia dari batasan rasionalisme. Dalam edisi kedua tahun 1886, Nietzsche mengkritik bukunya sendiri, menyebutnya sebagai karya yang penuh gairah tetapi kurang ilmiah. Ia menyadari bahwa konsep Apollonian dan Dionisian masih kasar dan dapat dikembangkan lebih jauh. Namun, ia tetap melihat nilai dalam intuisi awalnya, terutama dalam memahami seni sebagai ekspresi kehidupan yang tragis dan indah. Nietzsche juga mengakui bahwa jika ia menulis ulang bukunya, ia akan lebih menekankan aspek nihilisme dan dekadensi dalam budaya Barat, tema yang kemudian ia eksplorasi dalam karya-karyanya yang lebih matang.